Hai semuanya. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila hari ini bersama saya Ibu Frederika. Pada saat ini kita akan membahas materi dinamika perumusan Pancasila. Selamat menyimak. Berikut dinamika perumusan Pancasila. Sebagai langkah konkret menuju kemerdekaan, pemerintah Jepang membentuk BUKI pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Secara garis besar tugas BUKI adalah menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Badan inilah yang kemudian bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang-sidang BUKI, berbagai usulan dasar negara diajukan. Berikut dinamika perumusan Pancasila. Sebagai langkah konkret menuju kemerdekaan, pemerintah Jepang membentuk BUKI pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Secara garis besar tugas BUKI adalah menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Badan inilah yang kemudian bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang-sidang BUKI, berbagai usulan dasar negara diajukan. Yang berikut adalah sidang BPUPKI 1 yang berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI 1, para tokoh pendiri bangsa mulai mengusulkan rumusan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan bahwa dasar negara terdiri atas 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan bahwa dasar negara merdeka dirumuskan dalam 5 poin, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno turut mengemukakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara dalam 5 sila yang disebut sebagai Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Oleh sebab itu tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang 1 selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945 BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota yang terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasti, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Sutarjo Kartohadikusumo, Al Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Setelah berdiskusi dan melewati berbagai pertimbangan, pada tanggal 22 Juni berhasil dirumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, yang di dalamnya berbunyi: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 dengan mengubah sila pertama pada Piagam Jakarta yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk materi lebih jelasnya, silahkan perhatikan penjelasan berikut. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan dicatat pada buku catatan Anda kemudian ditanyakan pada guru mata pelajaran. Terima kasih.